warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat hari ini ya Ustaz ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Keluarga semuanya sehat walafiat juga ya Ustaz ya. Alhamdulillah pangestune ridhone dulur Victor semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Anji mudah-mudahan pinaring istiqomah lancar barokah Ustaz. Ya rabbal alamin. Baik, Ustaz, pada malam hari ini kira-kira topik yang akan kita bahas tentang napa niki Ustaz? Ini saya membawakan sebuah kisah yang sahih dari Nabi Muhammad. Di sini cerita ini Kanjeng Nabi. Langsung dari Kanjeng Nabi tentang 3 orang yang mungkin kurang bersyukur Masya Allah atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, baik. Baik dulur Victor, mari kita simak kajian pada malam hari ini bersama guru kita Bapak Ustadz Muhammad Azmi LCMAG. Baik, Ustadz disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musallian ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Dulur Victor yang berbahagia dimanapun jenengan berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat jasmani, rohani dan juga ekonomi. Dan mudah-mudahan terus semuanya yang saat ini mungkin masih di perjalanan gitu. Mudah-mudahan sampai di rumah dalam keadaan selamat. Amin ya Allah. Dalam sebuah kitab, kemudian di sini di hadis ini sahih, diriwayatkan oleh muttafaq alaihi Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna salasatan fi bani Israil abrasa wal aqra'a wa ma badarillahi azza wa jalla ayyabta liyahum fa ba'atha ilaihim malakan. Jadi Kanjeng Nabi itu cerita, Mas. Ada 3 orang dari kalangan Bani Israil. Yang satu menderita penyakit kusta. Satu lagi kepalanya botak, dan satu lagi matanya itu buta. Ya Allah. Jadi 3 orang ya. 3 orang ini ya berbeda-beda nih. Ini kisahnya sangat familiar sekali di telinga Dr. Victor. Saya mengulas dan kita mengambil hikmahnya. Kemudian Allah itu menguji mereka semuanya dengan mengutus kepada mereka malaikat. Nah, pertama kali malaikat itu mendatangi orang yang punya penyakit kusta. Kemudian berkata kepada orang yang punya penyakit kusta, apa yang kamu dambakan? Apa sih mbak pengen iku nopo? Niku menjawab, aku pengen kulit sing apik, sing mulus serta hilang. Ketika manusia melihatku itu gak jijik. Penyakit kusta niku nggih kaya penyakit gatel ngoten, penyakit kulit ngoten. Kemudian malaikat niku diusap oleh malaikat sehingga penyakit yang dia derita itu hilang, Mas. Langsung seketika. Iya, dengan qadarullah, izin Allah, dengan malaikat tadi diusap hilang. Masya Allah. Glowing meneh, ganteng meneh, resik meneh, Mas. Mulus kulitnya itu. Ya Allah. Kemudian malaikat itu mengatakan kembali kepadanya, harta apa yang paling engkau cintai? Dia menjawab, aku pengen onta. Nah, kemudian malaikat itu memberinya seekor onta yang sedang bunting, seraya mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu dengan onta ini. Selesai. Kemudian malaikat tadi itu mendatangi orang yang botak dengan pertanyaan yang sama. Jenengan iki kersa napa? Pengen napa sih? Aku pengen rambut sing indah, kemudian aibku iku ilang. Kemudian manusia itu tidak menjauh dariku. Kemudian malaikat itu ngusap bathuk endase, Mas. Kepalanya diusap sama malaikat. Seraya rambut itu tumbuh
Langsung tumbuh, juga. iya, qadarullah seperti itu. Mungkin Masya seperti itu ya. Kemudian rambut itu tumbuh indah, hitam, bagus, klimis lah bahasanya. Sawa ngeri Mengkilap gitu ya. Mengkilap sekate gawe napa niku? Pomade. Pomade sekate, Mas. Iya, iya. Mor-mor mengkilat dhewe ngono. Masya Allah. Iya, iya. Kemudian malaikat itu bertanya kembali, harta apa yang paling engkau cintai? Iya. Nah, kemudian dia mengatakan aku pengen sapi. Oh, Masya Allah. Kemudian malaikat itu memberikan satu sapi betina yang sedang bunting. Bunting juga ya. Dan juga kemudian juga mengatakan mugi-mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala memberkahimu dengan sapi niki. Masya Allah. Nah, setelah itu malaikat itu mendatangi orang yang buta, Iya. orang yang ketiga, lalu bertanya kepadanya, jenengan itu kersa napa? Iya, iya. Kemudian dia mengatakan, aku pengen Allah Subhanahu wa taala itu mengembalikan penglihatanku. Oh, Awalnya kan buta toh. iya. Kemudian dia itu pengen disembuhkan kembali penglihatannya sehingga dia itu bisa melihat orang lain. Iya, iya. Maka matanya itu diusap sama malaikat, Mas. Diusap sama malaikat, kemudian qadarullah kembali penglihatannya. Kembali ya. Iya. Langsung. Jadi lek diusap malaikat itu langsung, Mas. Iya. Diusap dokter biasanya sih bertahap ya. Iya, iya. Itu kelebihannya malaikat. Kemudian malaikat itu bertanya kembali, harta apa yang paling engkau sukai? Dia menjawab, aku pengen kambing. Jadi oleh unta, sapi, kambing ya. Terakhir. Kemudian malaikat itu pun memberinya seekor kambing yang sedang bunting juga. Iya. Lah, malaikatnya pergi seiring waktu, kemudian masing-masing dari mereka ini dari hewan pemberiannya tadi itu beranak pinak. Oh, beranak pinak langsung Beranak ya. pinak, maksudnya beranak kan melahirkan. Iya. Kan ada yang melahirkan dua, kemudian kan menikah, iya. beranak pinak dan lain sebagainya sehingga mereka mempunyai satu lembah onta. Masya Allah. Bukan kandang, lembah. Lembah itu. Satu lembah onta. Satu lagi punya satu lapang sapi, Mas. Iya. Satu lagi punya satu kandang kambing. Lembah satu lahan untuk sapi, satu kandang kambing. Iya. Wes sugih lah bahasa niku ngoten nggih. Semuanya sogeng ya. Iya, penglihatannya dikembalikan, rambutnya klimis maneh, kemudian kulitnya glowing lagi. Tur yo itu punya usaha banyak. Iya. Benar itu. Nah, kemudian malaikat niku wau mendatangi orang yang kusta tadi. Oh, iya. Dengan kondisi dan rupa yang sama ketika dirinya sakit dulu. Oh. Jadi malaikat itu menyerupai orang yang sedang punya penyakit kusta. Seperti yang dialami oleh orang yang pertama tadi niku. Oh, Masya Allah. Nah, ini mulai nguji. Mulai nguji malaikat itu. Kemudian lalu dia memelas kepada malaikat itu memelas nggih, Iya. kepada orang yang sudah sukses yang dulunya itu punya penyakit kusta. Iya. Kemudian diberikan sama Allah yang dia inginkan. Nah, malaikat itu mengatakan, kula niki miskin, mboten saged napa-napa. Sungguh aku niki kehabisan bekal untuk meneruskan perjalanan. Iya, iya. Mboten wonten yang saged nolong aku kecuali jenengan kali Gusti Allah. Oh. Nah, ini kemudian saya minta kepadamu, tolong berikan aku satu ekor unta. Satu saja. Satu ekor unta saja. Masya Allah. Iya. Lalu kemudian saya tahu dulu kamu itu punya penyakit yang sama denganku, maka Iya. berikan aku satu unta. Unta. Wong iki gak lek iki adalah malaikat yang menyerupai dirinya dulu ketika punya penyakit kusta dan dia nggak sadar kalau itu sedang diuji. Iya. Namun apa yang terjadi, Dr. Victor yang berbahagia, itu orang sedang menghardiknya. Jadi orang tadi itu bukannya menol malah menghardiknya. Apa ya mau Paidu ngoten nggih. Wis pokoke moh gak gelem kei ngono, Mas. Nggih. Malah gak seneng, malah ngomong ini, kebutuhanku lu akeh. Masya Allah. Kebutuhanku lebih banyak daripada kemauanmu. Kemudian malaikat itu mau mungkin loro ati ya, malaikat loro ati opo ono ya. Wonten nafsune berarti. Lah ya layak sono padahal nggih. Kemudian malaikat itu berujar, Nggih. sepertinya dulu aku mengenalmu. Sepertinya dulu aku mengenalmu. Bukankah kamu dulu adalah orang yang kena kusta? Nah,
Kemudian kau dijauhi manusia dan orang-orang dan Allah itu memberikanmu kulit yang bagus, harta dan lain sebagainya. Kemudian dia sombong mengatakan seperti ini, loh ya apa sih? Saya mendapatkan harta ini dari warisan bapak nenekku. Masya Allah. Wah, ini mulai. Nggih. Kemudian malaikat itu wis mulai rodok goyah, dia mengatakan, jika engkau berdusta, semoga Allah mengembalikanmu seperti keadaan semula. Masya Allah. Iki wis kadung malaikat power iki wis ngene iki. Jadi didongakno lek awakmu dusta, mugi-mugi Allah mbalekno awakmu seperti biyen. Kontan ini ya. Iya, akhirnya masih ada di jeda waktu, Mas. Iya. Nah, kemudian malaikat tadi itu datang kepada orang yang botak tadi itu. Nggih. Ya sama, kemudian dia meminta 1 ekor sapi. Iya. Dalam keadaan botak atau bagaimana? Dalam keadaan botak. Sama ya. Iya, tanya lagi. Aku pengen bekalku habis, aku nggak bisa melanjutkan perjalanan. Aku boleh nggak meminta 1 ekor sapi aja darimu? Kemudian dia mengatakan dengan sombongnya, loh, kebutuhanku juga lebih banyak daripada kemauanmu itu. Dan aku mendapatkan harta ini karena warisan dari ayah dan nenekku. Wah, sombong lagi. Lalu kemudian malaikat juga mengatakan, jika engkau berdusta, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan keadaanmu seperti semula. Kemudian terakhir ia mendatangi orang yang dulunya itu tidak bisa melihat, dengan keadaan malaikat itu buta. Sama persis ya, buta ya. Buta Sama seperti dia itu ketika buta dulu. Lalu kemudian malaikat itu mengatakan, kulo niki kehabisan bekal, ibnu sabil lah bahasanya. Kemudian saya tidak bisa melanjutkan perjalanan. Yang bisa menolongku saat ini jenengan kali Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya boleh nggak meminta 1 ekor kambing darimu untuk bisa aku jual dan aku bisa melanjutkan perjalananku. Kemudian orang yang buta tadi itu mengatakan, sungguh dulu diriku adalah orang yang buta seperti jenengan. Kemudian aku didatangi oleh seseorang, kemudian orang itu meminta doa kepada Allah supaya Allah itu mengembalikan penglihatanku. Wis saiki ngeten mawon. Jenengan pilih jupuk sak sukae jenengan. Jupuken sak senengmu sing gak gelem tinggalno. Itu orang yang buta. Ngomong seperti itu ya. Iya. Wis jupuken sak karepmu, sak tuwukmu sing gak seneng tinggalan balekno lah dan sebagainya. Sing elek-elek ngono balekno. Iya, sing elek dan sebagainya. Diambil beberapa dan lain sebagainya. Lalu kemudian tidak sampai di bawah, ternyata orang yang buta tadi itu disalami malaikat, Mas. Disalami malaikat sambil malaikat itu menjawab, wis gak sido. Gak sido. Dikai gak sido ngene iki ya. Lulus tes. Mboten sios. Ambil hartamu, kalian sedang diuji, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho denganmu dan murka kepada 2 orang sahabatmu. Maka qadarullah, orang yang dulunya itu punya penyakit kusta, kaya, dikembalikan ke kustanya lagi. Ya Allah. Orang yang dulunya itu botak, kemudian qadarullah dia kaya dan dikembalikan lagi kebotakannya. Yang ketiga itu malah disugihna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Maka Dr. Victor yang berbahagia, ada pelajaran ataupun hikmah dari kisah hadis yang sahih ini. Yang pertama adalah segala sesuatu itu harus kita syukuri, Mas. Jenengan lek delok wong-wong sing sukses dalam segi materi, ya kan. Dia itu bisa istiqomah menjaga hartanya, kemudian kekayaannya karena dia bersyukur. Masya Allah. Kan Allah dawuh nggih teng surat Ibrahim itu la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabil sadid. Masya Allah. Lek engkau bersyukur tak tambah. Wong jenengan gak syukur wis tak kei. Lah iya. Napa malah bersyukur ya? Apa malah bersyukur ya Allah, Mas. Saya itu pernah sholat itu sujud itu sing terakhir itu suwe. Sambil merenung, ya Allah. Apa jenenge awak dhewe ini gak njaluk tapi digak mek Gusti Allah. Misal awak dhewe ini kan gak tau njaluk oksigen to, Mas. Tapi sama Allah itu malah difasilitasi.
Jenengan tahu nggak ya oksigen cing buatan itu Oh, pakai yang gas kecil itu ya? itu berapa satu? Mungkin 40 sampai 50 50 ribu. 50. Itu beli loh itu. Dah nih awak dewe niki lek nafas gawe ini sudah berapa uang jutaan yang harus kita keluarkan dalam satu hari. Ya Allah. Hanya untuk yang namanya menghirup udara segar. Segar gitu ya. Makanya doa bangun tidur itu adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Segala puji bagi Allah yang telah membangkitkanku setelah aku ini tidur, dan kepadamu lah aku akan kembali. Itu pelajaran pertama. Masya Allah. Pelajaran kedua itu adalah Allah itu akan menguji hambanya sesuai apa yang dia inginkan. Nah, misalnya nih, ono uang Mas, dia itu pengen duwe bojo wayune los wae Mas. Iya toh? Maka ketika dia mendapatkan apa namanya orang tersebut, ya bojone ayu los ngono ayo. Maka ketika pasca menikah, dia akan diuji dengan bojonya yang ayunya los tadi niku mau. Dengan banyaknya saya kan ono netizen kan ya. Iya. Wah, bojone ngeposting netizen mau komen ning Instagrame apa meneh. Iso ono 500 ngono Mas. Iya. Ya komen-komen kan enggak semuanya positif. Iya. Wah, iki rek Mercy ketemu bajai. Ya itu, jadi ujiannya seperti itu. Ada orang yang mungkin dia itu kaya ya, maka akan diuji dari sisi hartanya. Kan ada istilah sesungguhnya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah itu bukan fitnah tapi ujian. Sesungguhnya anakmu ataupun hartamu itu adalah ujian bagimu. Jadi benar Mas. Jadi apa yang kita inginkan dan dikasih sama Allah biasanya itu akan diuji. Iya toh? Iya. Nah, kemudian yang ketiga, kita itu diminta untuk mudah berbagi. Semampunya. Makanya dulur, jika mempunyai harta ya di lebih dari 85 juta ataupun 85 gram emas, maka di sana ada kewajiban untuk yang namanya zakat mal 2,5% dari 85 gram tersebut. Yaitu diniatkan as-shadaqatu tudfa'ul bala. Jadi sedekah itu apa ya namanya? Sedekah itu bisa menghalau atau bisa menghalangi sebuah bala ujian. Maka mudah-mudahan tutur semuanya diberikan kemudahan dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan dalam menghadapi urusan-urusan dunia. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz, ini sudah masuk beberapa pertanyaan Ustadz ya. Ada dari Ibu Lailatin ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz juga Mas Ishak berkabar baik dan sehat. Mau tanya tentang kematian dalam kecelakaan, arwahnya masih di TKP. Apa kirim doa ke makamnya nggak sampai kah? Mohon penjelasannya. Sebab ini terjadi pada anak saya. Apa dia tenang di sisi Allah dengan doa saya setiap habis sholat? Dan apa bisa anak saya selama ini ketemu suami yang sudah meninggal? Semoga diterima amal ibadahnya dan diampuni dosa-dosanya. Mohon maaf di luar tema. Amin. Terima kasih Ustadz. Ibu Lailatin turut berduka cita, dan mudah-mudahan niki almarhum laki-laki ngene iki. Anak laki-laki almarhum itu berada di sisi yang terbaik. Jika seseorang itu meninggal di TKP, ya kan? Itu bukan berarti arwahnya di TKP itu di TKP. Oh, kayak gitu ya. Kecuali film Mas. Ya, film biasanya gitu ya. Film memang dianggap sakral soalnya ben payu. Iya. Lah di Quran surat yang ke-18 ya, 17 Al-Isra itu ayat ke-85 kalau nggak salah ada istilah, ada kalimat itu was'alunaka aniruh kuliruhum min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi ketika orang sudah tidak ada, ya kan, itu berarti ya apa namanya, rohnya, jasadnya terlihat, tapi ruhnya itu ya berada di alam barzah. Bainahuma barzakhul la yabghiya. Di antara alam dunia dan alam barzah itu sudah ada dindingnya, sudah ada pembatasnya. Maka ketika orang sudah tidak ada, ya kan,
berarti dia sudah di alam barzah. Oh. Dan saya tidak bisa berkata banyak, itu harus butuh pengalaman, Mas. Harus ada. Iya. Mas saya belum berpengalaman nih. Tapi saya hakul yakin husnul khotimah dan baik. Kemudian apakah bertemu dengan orang suaminya ya, ataupun ayahnya, ataupun orang-orang yang sebelumnya meninggal dari kerabatnya, bertemu. Bertemu. Nah ini kalau ini saya pernah mendapatkan cerita dari Aslina, Mas. Aslina itu orang yang pernah meninggal mati suri. Oh, kemudian di Kick Andy gitu. Oh ya yang viral berapa tahun yang lalu itu ya. Sebelum dia memutuskan untuk berhijab, dia qadarullah itu meninggal suri, mati suri. Dia cerita kan, dia bertemu dengan beberapa orang yang sudah meninggal duluan. Di alam barzah. Di alam barzahnya ada yang enak, ada yang sedang diberikan ujian, ada yang diseret kepala dan lain sebagainya. Dari ceritanya itu saya sudah dia udah punya pengalaman ya. Nah, kalau sekedar bertemu, bahkan melihat, cuma gak iso cangkruan, gak iso ngopi ya, karena memang yang dipertaruhkan itu kan adalah amal. Ini kan ada di Quran surat Yasin itu Allah berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mudah-mudahan Allah memberikan tempat ataupun di sisinya yang terbaik nih Bu Lailatin. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya nih Ustaz ya, ada dari hamba Allah ini, nggak disebutkan namanya ini ya, di Sidoarjo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Jika kita ada acara yasinan, tapi acara dimulai habis maghrib, mana yang lebih baik didahulukan? Sholat jamaah isya dulu, apa datang ke acara lebih awal? Yang kedua, acara awal. Yang kedua, semua orang yang sudah menunaikan haji, pasti dosa-dosanya diampuni semua. Apa bagaimana? Karena di sana selalu nunggu waktu sholat jamaah untuk melaksanakan sholat. Mohon jawabannya, terima kasih. Yang pertama masalah yasinan orang yang ini sebenarnya tergantung ya Mas ya. Iya. Cuman terkadang seperti ini, yang yasinan habis maghrib ya. Ini memang beberapa daerah berbeda-beda. Di Surabaya pun juga berbeda-beda ya. Jadi ada yang habis isya, ada yang habis maghrib. Nah biasanya yang habis maghrib itu lebih singkat. Lebih singkat. Apakah dia harus mengikuti yasinan dulu dan datang lebih awal? Ya itu yang benar. Dia datangnya itu ya sebelum maghrib. Tapi ketika azan, ketika azan itu jangan ada bacaan. Diam sejenak. Ya, diam sejenak. Kemudian karena isya itu kan waktunya panjang, hormat untuk kepada ahlul baitnya itu ya. Maka innamal amalu bi khawatimiyah, selesaikan sampai makan-makannya. Jadi pilihannya memang yasinannya itu pada maghrib, ya silakan datang pada maghrib, kemudian sampai selesai. Nah, biasanya ketika azan itu kan diam dulu, hening-hening dulu. Kemudian sampai ramatama dan dipulangkan. Paling enggak jam 7 sudah selesai biasanya yasinan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika haji ya. Orang ketika haji itu dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajan mabrur itu akan mendapatkan ganjaran, yaitu diampuni dosa-dosanya. Pasti itu ya Ustaz. Pasti diampuni, tapi. Yang ada tapinya. Sedih. Iya, mari kaji, ojo nyolong maneh. Gitu. Nggih, diampuni, kemudian dibersihkan dibersihkan dosanya sebanyak buih di lautan. Tapi mari ngono nyolong maneh. Mari ngono sik yo bertambah kembali, ada lagi dosa-dosanya gitu loh. Jadi haji itu memang ganjarannya luar biasa, dan ini sebagai harapan semua manusia yang mudah-mudahan bisa ziarah ke Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dari Bapak Rusli ini ya di Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Azmi.
Izin bertanya, bagaimana memberi kepercayaan kepada hati kita bahwa Allah itu pasti bersama kita? Karena selama ini doa-doa yang saya panjatkan masih menggantung di langit dan belum terkabulkan. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Nggih. Bapak Rusli, bagaimana cara kita untuk menguatkan bahwasanya Allah itu bersama kita. Ya, Allah itu bersama kita memang. Saking bersamanya dekat, kan di Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Jadi begini, kalau ingin doa kita itu dikabulkan oleh Allah, secara langsung kontan, cari waktu-waktu yang mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu jenengan inilah sederhananya kepengin ngomong inten sampai pasangan itu kan. Ojo bojo teko langsung mbok jak ngomong. Biasanya emosinya masih emosi dalanan, Mas. Gitu. Masih sak mulai ya kan di ambek bojone masak ojo langsung ya apa iki durung bayar listrik iki lho, aja ngomong ngono. Masih sak pulang dulu, cuci kaki dulu, mandi dulu, tenang dulu. Lah, sebelum tidur itu ada istilah dialog ranjang. Apa itu namanya? Pillow talk ya, pillow talk ya. Nah, sama kayak Pak Rusli ini. Carilah waktu-waktu mesra ataupun waktu-waktu yang mustajabah dengan Allah Subhanahu wa taala. Misal di antara azan dan iqamah. Apalagi di hari Jumat sampai sebelum maghrib. Itu banyak kisah yang saya sampaikan di kitab Mawai Al-Usfuri. Jadi jenengan harus yakin bahwasanya ketika kita berdoa, Allah itu pasti mengijabah. Kalaupun Allah belum, saya tidak mengatakan tidak ya. Kalaupun Allah belum mengijabah, pasti akan diganti dengan yang lain. Waktunya ataupun doanya itu diganti dengan yang lain. Jenengan njaluk mobil ya Allah, ribon cumi-cumi darat ya Allah. Iya Gusti Allah saged niku ngedukno teko teko langit gak teko sorong nggih. Teko langit saged, tapi Gusti Allah nggih ngesano jenengan niku lho utange si akeh gurun duwe garasi. Ya pajeke ya 5 juta mendhuwur, gajimu mek 2 juta misal. Diganti ambek Gusti Allah wis tak kei sehat ae lah, syukurono lah, ngoten kan. Masyaallah. Yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa supaya jenengan terus yakin itu adalah ditabung, Mas. Ditabung. Tabungannya Allah. Jadi BA ya, Bang Allah. Jadi doa kita itu sedang ditabung sama Allah, nanti di akhirat bakal dikembalikan untuk menghapus dosa-dosa kita. Masya Allah. Dan jangan harus yakin dulu. Nek gak yakin ya percuma gitu loh. Jadi tetap ya berusaha, ya juga beribadah dan juga doa. Maka Allah akan menguatkan kepada kita bahwasanya doa kita itu pasti akan diijabah ataupun terkabulkan. Masya Allah. Itu caranya seperti itu ya Ustaz ya. Baik. Selanjutnya ini Ustaz ya, nggak ada namanya ini Ustaz ya, saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf, saya tanggal 6 sampai 06 sampai 07 kemarin baru pulang haji. Baru 1 minggu cobaan banyak banget, terutama dari anak dan mantu. Apa ini semua tanda kalau keburukannya mantu diperlihatkan sama Allah saat ini? Mohon maaf saya sampai nyuruh anak saya nyeraikan istrinya karena sudah berani sama saya yang baru datang seminggu dari tanah suci. Nah, ini bagaimana Ustaz? Nggih, hamba Allah. Jenengan ndonga napa ning tanah suci niku? Iya, karena kan kalau doa di sana pasti dikabulkan ya Ustaz ya. Ya bismillah. Ini tidak menyarankan untuk untuk bercerai. Malah mertua orang tua itu salah satu penyebab perceraian. Rata-rata Mas. Apa meneh wong lanang tinggal ngene iku pondok mertua. Waduh, pondok mertua wis. Nah, jadi begini nggih. Tidak langsung langsung minta. Tapi dalam Quran An-Nisa itu adabnya orang bercerai itu kan yang pertama itu wa'iduna. Saling menasihati dulu. Kemudian yang kedua pisah ranjang. Pisah ranjang itu enggak tidur satu tempat ya, satu kasus, satu kamar, satu rumah. Sekali, 2 kali, 3 kali diberikan peringatan. Fadribuhuna, saya mengatakan bukan memukul Mas. Memukul kan rada sensitif. Berikan peringatan, agak tinggi enggak apa-apa, berikan peringatan. Kemudian yang keempat, wab'atsu hakaman min ahlihi wab'atsu hakaman min ahlihi.
hadirkan walinya. Jadi anak mantu mau jenengan Kempalakan ya. iya bicara sama anak mantu, coba bapak atau walinya suruh datang ke sini. Bukan jenengan datang, tapi minta datang ke sini, ke rumahnya hamba Allah ini. Nah, kemudian kalau memang tidak ada titik temunya lah, itu baru ditalak. Ada prosedurnya begitu. Ada. Nggak langsung gitu ya. Iya, makanya di Allah itu indah ya dalam Al-Quran itu ya. Ayat tentang talak itu kan panjang, Mas. Tapi di akhir ayat itu Allah mengatakan seperti ini, wala tangsaul fadla bainakum. Janganlah kamu melupakan kebaikan di antara keduanya gara-gara mungkin satu masalah. Masya Allah, peringatannya luar biasa. Luar biasa panjang lebar masalah perceraian, tapi ada kalimat janganlah kamu lupa tentang kebaikan. Yo istrimu, yo mantanmu iku. Si kebaikannya itu jangan-jangan kebaikannya itu banyak, salahnya cuma sak titik. Sing mbok eling mek titik iku mau tok. Ya, astagfirullahaladzim. Makanya mudah-mudahan ini step-stepnya Pak ya, nggak langsung minta untuk diceraikan. Dan mudah-mudahan ada titik temu kebaikan lah untuk hamba Allah. Baik. Ya ini juga ditambahkan tadi juga saya berdoa ke anak-anak saya jadi anak soleh-soleha. Karena menantu saya sudah kurang lebih 4 tahun ninggalin anak saya dia di desa, anak saya di sini. Mudah-mudahan doa baik itu Ustaz ya untuk keluarganya tadi lebih bahagia lagi dan juga lebih ada titik temu ya untuk masalahnya tadi. Baik, Ustadz, karena waktunya ini ya, mohon maaf ya dulu Victor, karena waktunya juga terbatas ini ya. Mungkin kita bisa tutup dengan doa. Jadi mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat jasmani rohani. Saya berdoa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.